Halo Fitness Mania, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Under Armour Southeast Asia dan juga Under Armour Indonesia ya, yang selalu support kita semua untuk mengkampanyekan pola hidup sehat ya. Yuk, kali ini saya akan bahas tentang yang namanya 25 manfaat daripada puasa ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini mohon jangan salah paham. Tujuan saya bukannya saya itu ngajarin teman-teman untuk harus melakukan ini, tentu tidak ya. Tapi kembali lagi kalau kita berbicara misalnya ada satu kelemahan daripada kalau seandainya orang melihat dalam berpuasa, kita selalu ingat ada dua hal yang menyebabkan sebuah kesakitan terjadi. Satu karena keracunan, dua karena defisiensi. Nah, di sini yang selalu sering dijadikan permasalahan kalau seandainya puasa itu, kalau seandainya sisi dianggap tidak baiknya. Tapi kali ini mari kita lihat dari sisi kebermanfaatannya, kebaikannya itu banyak sekali. Saya mengambil ada 25 kebermanfaatan daripada aktivitas puasa. Dengan kita bisa menghindari ini, bahkan yang ada justru ini bisa dieliminasi ya. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa istilah yang namanya precision and personalized itu artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bukan one size fits all ya. Jadi makanya kenapa di sini saya katakan termasuk bahkan anak-anak, pregnant woman, atau yang masih breastfeeding, misalnya masih menyusui, atau mungkin teman-teman remaja yang masih kurus seperti saya waktu dulu ya, umur 15 tahun beratnya cuma 16 tahun beratnya cuma 55 kg, atau waktu saya lagi masih kecil umur 10 tahun berat saya cuma 25 kg, maupun juga teman-teman yang mungkin kadar lemaknya di bawah, kalau pria mungkin udah di bawah 10% ya, atau 15%, atau wanita mungkin di bawah 20% misalnya, tetap kita masih bisa puasa dengan yang paling nyaman, paling basic, yaitu adalah ini yang paling aman kalau menurut saya, 12-12 ya. Selebihnya yang lain tentunya bagi yang di luar ini menyenangkan kalau kita punya berbagai strategi, seperti misalnya mungkin time restricted eating, di 16 jam kita tidak makan, 8 jam kita baru makan. Ini jadi kurang lebih tuh kira-kira di kisaran antara 3-4 jam sebelum tidur dan 3 jam setelah bangun ya. Nah, baru kita makan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, berarti kalau kita tidurnya 8 jam, berarti 8 tambah 3 tambah 3, berarti kurang lebih teman-teman bisa lihat di sini. Ini kurang lebih udah masuk kira-kira sekitar 14 jam. Jadi kalau ini 4, kira-kira berarti kurang lebih 16 jam. Bisa teman-teman lakukan di sini. Selain itu juga ada yang istilahnya yang namanya 5-2 ya. Jadi 5 hari puasa, 2 harinya libur off tidak puasa ya. Kalau teman-teman puasa juga di sini juga bisa bermain di 12-12, ntar ke 16-8, balik lagi ke 12 lagi, silakan aja ya. Lalu selain itu juga pada saat makan teman-teman boleh dengan yang namanya one meal a day. Jadi sekali aja makannya. Jadi biasanya ini dilakukan misalnya yang bagi yang gemuk sekali, misalnya melakukan misalnya dinner to dinner atau breakfast to breakfast, silahkan aja. Atau waktu saat kita buka puasa kita makannya 2 kali aja. Atau kita makannya 3 kali, silahkan aja, nggak ada masalah. Atau teman-teman mau berpuasa dengan cara yang alternative day. Hari ini puasa, besok libur, besok puasa lagi, besok libur, silahkan aja juga. Atau puasanya dengan cara mengkombinasikan, misalnya besok saya puasa tapi masih tetap bisa minum. Besok saya puasa tapi saya mau nggak pakai minum. Saya mau pas buka, saya maunya cuma makannya plant-based diet. Pas buka, saya maunya cuma low carbs, high fat diet aja, jadi low carbsnya. Atau misalnya ketogenic diet. Atau saya mau pada saat saya buka puasa, sekali waktu puasa, saya tidak mau makan olahan, saya mau makannya yang alami. Dan selanjutnya, dibutuhkan sebuah kreativitas teman-teman sekalian di sini ya, dalam berpuasa. Adapun kebermanfaatan puasa antara lain adalah 1, 2, 3, 4, ini saling berhubungan teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara hari ini, yang menjadi penyebab nomor 1 daripada komorbiditas, apalagi bagi teman-teman yang di musim infeksi ini akhirnya terjangkit dan harus masuk rumah sakit dan mengalami satu kondisi yang mungkin berat gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah ketika kita bisa lihat berdasarkan statistik lebih dari 94,9% itu orang yang masuk rumah sakit itu mengalami yang namanya komorbiditas. Artinya apa? Artinya dia membawa dirinya sebagai tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan. Tekanan darahnya problem, gula darahnya problem, mungkin punya masalah dengan kolesterol, punya masalah dengan trigliserid, mungkin punya masalah dengan jantung, mungkin dia diabetes tipe 2,
mungkin dia juga ternyata cancer dan sebagainya. Jadi hampir sebagian besar disebabkan karena itu. Tapi dari 94% ini nomor satu penyebab utamanya adalah apa? Obesitas, teman-teman. Makanya kenapa di sini saya katakan tadi, balik lagi. Kalau seandainya kita melakukan aktivitas puasa, salah satu kelebihannya adalah akan terjadinya weight loss atau lebih fokus lagi ke fat loss. Atau belly fatnya tentu akan turun ya. Perutnya jadi nggak gemuk lagi. Ketika lemak yang ada di badan kita secara tidak langsung gitu maupun langsung gitu ya, akhirnya terpaksa harus dipakai atau dirilis sebagai sumber tenaga ketika kita tidak makan. Makanya terjadi ketika gula darahnya nurun, maka pada saat itulah otomatis insulinnya juga akan menurun. Dan ketika insulinnya menurun tidak terlalu banyak, maka selnya tetap sensitif terhadap si insulin tadi. Kebalikannya kalau insulinnya terlalu tinggi, maka otomatis badan tidak sensitif terhadap insulin, makanya terjadi yang namanya resistensi insulin atau sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Makanya kenapa akhirnya jadilah si belly fat tadi disimpan di dalam sel lemak. Tapi dengan kita berpuasa, kita bisa mengatasi berbagai situasi ini dan akhirnya nanti akan berkontribusi kepada kita menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan. Imunitas kita tentunya meningkat. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara kadang-kadang kita sibuk dengan efikasi obat, efikasi imunisasi, efikasi tentang mungkin operasi dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya badan kita pun juga sama. Semakin kita menjadi tuan rumah yang buruk bagi pada sebuah kesakitan, maka efikasi berbagai hal tersebut tadi akan menjadi lebih meningkat. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita mau pakai obat terbaik sekalipun, suntikan terbaik sekalipun, kalau badannya perilakunya buruk, ya artinya kita punya komorbiditas yang begitu banyak, akhirnya tidak akan mempan juga. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, yang kelima dan ke-10, ini yang saya katakan yang disebut dengan namanya sindroma metabolisme atau penyakit metabolisme disebabkan karena apa? Karena istilahnya tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya memberikan kesakitan dan kegemukan, bukan sebaliknya. Ya, maka pada saat itulah makanya kenapa ketika kita berpuasa, otomatis yang terjadi adalah apa? Karena inflamasinya berkurang, karena makannya sedikit, dan pada saat itu otomatis kolesterolnya juga pasti akan berkurang juga, ya. Otomatis trigliseridnya juga berkurang, tekanan darahnya menjadi normal. Kayak tadi inflamasi peradangan terjadi, apalagi kayak kalau kita puasa, yang tadinya merokok jadi nggak merokok kan, yang tadinya konsumsi alkohol yang berlebihan atau mungkin makanan-makanan yang melalui proses fooding yang akhirnya menjadi another toxicity sendiri. Akhirnya tidak kita lakukan karena kita berpuasa. Nah, pada saat itulah makanya akhirnya semuanya bisa terkontrol. Termasuk juga kita bisa mengurangi potensi berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung atau yang dikenal dengan cardiovascular disease ya, heart failure, heart attack ya dan sebagainya, termasuk juga yang berhubungan dengan pembuluh darah, yaitu nanti bisa mengurangi potensi stroke. Kalau seandainya misalnya kita menjadikan puasa sebagai lifestyle kita. Ya, pahami ya teman-teman di sini. Jadi, sindroma X atau metabolisme itu tentu bisa kita kurangi. Selain daripada itu, teman-teman kita bisa lihat lagi di sini, ini yang berhubungan dengan yang paling populer kalau teman-teman ya, penyakit gula ya, diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 2 berbeda dengan tipe 1, teman-teman sekalian. Kalau tipe 2 ini karena kebanyakan insulin. Nah, kalau teman-teman lihat kebanyakan insulin disebabkan karena apa? Karena makannya kita berlebihan. Kita tidak pernah pay attention terhadap yang namanya sumber penyajian, jadwal, dan juga jumlah sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kita fokuskan adalah makan enak, saya makan enak, saya makan seolah-olah saya mau menikmati hidup. Tapi konsekuensinya nanti akhirnya kita harus hidup susah dengan dari penyebab daripada ulah perilaku kita karena makan. Nah, jadi teman-teman kita lihat di nomor 11, 12, 13, 14, 15 ini adalah dari tipe 2 akhirnya nanti pelan-pelan menjadi tipe 3 kalau teman-teman lihat di sini. Ya. Jadi ketika kita melakukan puasa, kita bisa menghindari atau mengurangi potensi terkena penyakit diabetes tipe 2. Bahkan dari yang pre-diabetes akhirnya menjadi bisa normal. Nanti teman-teman bisa cek mulai dari average gula darah, HbA1c dan sebagainya sebagai salah satu indikatornya. Lalu blindness, kebutaan terjadi karena apa teman-teman sekalian ya tadi? Karena makan karbonya terus kebanyakan and stage of diabetes tipe 2 akhirnya terjadi blindness, terjadi yang namanya gagal ginjal. Teman-teman tahu salah satu program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat di Indonesia, Itikat Mulia, negara memberikan biaya penggantian pengobatan kepada masyarakatnya. Salah satunya yang biaya terbesar itu adalah karena cuci darah, hemodialisa.
Nah, disebabkan karena apa? Karena kita semua masyarakat yang makannya karbonya kebanyakan. Tidak punya aktivitas yang bisa membantu untuk kelebihan karbo itu dipakai untuk apa. Makanya kenapa saya selalu ajakin orang, yuk resistant training, latihan pengencangan otot rangka. Salah satu aktivitas dengan intensitas yang cukup dan tinggi, maka teman-teman bisa akan menghindari hal tersebut. Paham ya teman-teman sekalian? Amputasi pun juga sama ya teman-teman ya, karena terjadinya kronik inflamasi, akhirnya terjadinya harus dipotong ya kakinya. Nah, yang terakhir ini yang tentunya yang tadi kelanjutannya adalah karena gulanya berlebihan, toxicity terlalu tinggi, makanya terjadi yang namanya degeneratif secara syaraf kita. Makanya kenapa pelan-pelan mulai lupa, pelan-pelan mulai melakukan banyak hal-hal yang berhubungan dengan syaraf, penyakit syaraf. Ya, di sini ya, demensia dan sebagainya. Jadi, dari gula, teman-teman, dengan puasa akan menghindari hal-hal ini tersebut, kebermanfaatannya. Selanjutnya, kalau ini hubungannya dengan ketika puasa, ternyata badan bisa menciptakan kecerdasannya sendiri. Makanya kenapa yang saya sering katakan, ingin memuja-muji kehebatan sebuah kesakitan, silahkan. Tapi kita juga nggak ada salahnya memuja-muji kehebatan, kecerdasan tubuh sendiri. Gara-gara puasa, kita bisa menciptakan yang namanya, kalau istilahnya self-cleaning. Badannya bisa menciptakan satu kecerdasan sendiri untuk mana yang dipakai, yang nggak perlu dibuang, yang perlu dipakai, yang nanti rusak diperbaiki dan sebagainya. Ini disebut namanya autofagi. Dr. Yoshinori pernah mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016 karena masalah hal ini. Ya, tapi sekali lagi teman-teman, autofagi bisa terjadi dengan banyak hal. Puasa dengan low calorie, dengan restricted calorie juga, autofagi juga bisa terjadi. Ya, jadi kebermanfaatan banyak. Awet muda sebagai pemaknaan tentu otomatis terjadi. Intinya adalah is longevity. Kenapa? Karena kita makan terus itu kan kerjanya keras ya, tapi dengan kita mengurangi makanan, otomatis sel di dalam tubuh kita juga jadi lebih memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang ya. Ini hubungannya dengan apa teman-teman sekalian? Production yang namanya human growth hormone dan brain derived neurotrophic factor, salah satu modalitas daripada kemampuan tubuh gara-gara puasa akhirnya bisa menciptakan apa teman-teman? Menciptakan connection baru. Jadi antara sel dengan sel lain itu punya connectionnya itu bisa sampai 5.000 connection. Nah, itu bisa optimal. Sinapsis juga bisa menciptakan new brain cells juga yang katanya orang pikir nggak bisa terjadi. Tapi dengan kita puasa, ternyata kita memungkinkan untuk bisa punya peningkatan production hormon tersebut. Akhirnya memungkinkan kita untuk bisa punya meng-create brain new cells baru ya. If you don't use it, you lose it. Makanya kenapa ada istilah orang bilang otak dan otot ya, salah satu yang paling boros dalam aktivitas kita melakukan berbagai activity. Otak dan otot lah yang paling boros kalau kita berbicara dalam hal kebutuhan energi kita gitu ya. Nah, otak dan otot juga memiliki prinsip yang sama. Kalau if you don't use it, you lose it ya. Jadi artinya apa? We need to use it. Nah, kalau otot di-use-nya dengan cara apa? Dengan cara melakukan aktivitas pengencangan otot rangka, melakukan aktivitas gerak ya, cardiovascular exercise dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau otak, 90% otak itu, kalau istilahnya orang bilang otak itu diaktifasi melalui yang namanya signal. Dan signal itu, 90% itu berasal dari movement, nah gerakan. Nah, makanya kenapa gerakan tertentu yang hit type 1 muscle fiber, itu hubungannya dengan brain aktivasi saja. Tapi ketika kita biasa hit type 2A, nah pada saat itu kita berhubungan dengan GH dan BDNF, memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan kebermanfaatan ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, jadi tubuh kita tuh begitu cerdasnya kalau teman-teman tahu ya. Jadi puasa salah satu strategi yang tepat teman-teman ya, terutama kaum muslimin dan muslimah sudah biasa berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa nggak kita jadikan sebagai lifestyle kita ya? Sebagian ada yang melakukan Senin Kamis, ada yang alternate day ya, hari ini puasa, besok ini, itu sesuatu hal yang bagus sekali. Tapi juga pas bukanya juga jangan kalap, itu problemnya ya. Kadang-kadang ya Des ya, kadang-kadang pas buka seolah-olah puasa dijadikan sebagai pengorbanan. Nah, salah, justru puasa adalah sebuah strategi yang tepat ya. Nah, lalu lanjut lagi. Ini tadi satu lagi juga sama, kalau kita berbicara satiety hormone juga, pada saat kita puasa juga akhirnya kita memberikan kesempatan kepada badan untuk menciptakan kecerdasannya sendiri dengan bisa mengontrol rasa lapar dan rasa kenyang itu sendiri ya. Jadi kalau leptin jadi lebih sensitif tuh artinya kita setiap kali makan jadi kita bisa punya rasa kenyang gitu ya. Terutama makanya kenapa kalau kita bisa memilih jenis makanan tertentu, terutama yang berhubungan dengan
protein berhubungan dengan fats, itu memungkinkan kita bisa punya rasa itu. Tapi kebanyakan karbohidrat terutama ya, akhirnya problemnya kita tidak memiliki, kalau istilahnya tidak mengenal rasa kenyang gitu. Disebabkan karena apa? Karena banyak hal. Salah satunya berdasarkan Profesor Ted Naiman pernah mengatakan, ini hanya diduga aja ya, salah satunya adalah karena ternyata pemenuhan protein itu nggak optimal. Makanya kenapa waktu makan karbo itu karena proteinnya kurang, jadi kita akan terus minta terus makan gitu, karena tidak terpenuhinya yang namanya kebutuhan si protein itu. Nah, kalau Dr. Don Layman pernah berkata, itu karena tidak terpenuhinya si leucine threshold-nya gitu ya, is a brain chain amino acid. Tapi balik lagi, itu bukan omongan saya, tapi saya cuma hanya ingin menekankan dari alasan ini saja betapa bermanfaatnya puasa itu gitu ya. Lanjut lagi ke nomor 21. Sekali lagi ini juga sama, kembali lagi ya, ketika badan itu akhirnya gulanya rendah, nah pada saat itu tidak terjadi kehadiran insulin, maka badan akan memakai yang namanya ketone body gitu ya. Ketone dari kata ketosis, jadi state of ketosis, pada saat dimana gulanya sudah rendah, badan meng-create ketone. Nah, ketone inilah yang nanti akan menciptakan energi kepada badan kita. Nah, uniknya teman-teman sekalian, kalau berbicara kortisol kan di satu sisi punya nuansa yang melemahkan hati, tapi di sisi lain sebenarnya juga kalau kita lakukannya dalam waktu tertentu, ini sebenarnya memungkinkan. Makanya kenapa ketika kita puasa, kan badan nggak dikasih makan, otomatis kortisol hadir. Tapi pada saat itulah badan menjadi lebih alert. Nah, itulah gunanya yang namanya sympathetic nervous system, dalam arti sesungguhnya fungsinya aja untuk alert badan kita, untuk survival mode. Nah, waktu kita alert, waktu kita aware, waktu kita waspada, nah biasanya energi kita, mental clarity kita, konsentrasi kita, fokus kita tuh lebih optimal gitu. Nah, makanya kenapa istilahnya orang bilang pada saat situasi di mana otak menggunakan ketone sebagai sumber tenaga, nah pada saat itulah terjadi yang namanya brain benefit tersebut, kebermanfaatan itu. Nah, makanya kenapa waktu puasa kebalikannya, bukan teman-teman nggak suka bilang, aduh saya lemes, capek gitu, kalau seandainya belum makan jadi lemes. Itu sebenarnya program di kepala teman-teman, tapi kalau kita belajar secara teoretis, teman-teman tahu bahwa justru pada saat tidak makan, kita malah jadi lebih fokus, lebih waspada gitu. Itu cara kerjanya sebenarnya seperti itu teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang kalau pada saat makan justru malah nggak fokus? Kenapa? Karena waktu makan terjadi yang namanya swing mood itu tadi, yaitu adalah ketika gulanya kita masukin, otomatis insulin hadir naik. Apalagi ternyata yang kita makan adalah gulanya, kadang-kadang juga problemnya adalah is not fibrous carbohydrate, bukan karbohidrat yang berserat, tapi karbohidrat yang sederhana. Otomatis gulanya tiba-tiba mendadak naik. Begitu naik, insulinnya hadir ngambil. Kalau dia berserat, naiknya kan sedikit. Tapi karena nggak berserat, gulanya tinggi, gula pasir ya, high fructose corn syrup, atau teman-teman makan tepung terigu, dia naik segini. Nah, makanya ketika insulin ngambil, terjadilah penurunan yang melonjak, yang terjadi namanya spike insulin tadi. Nah, jadi pelonjakan istilahnya terjadi penurunan yang drastis gitu, terjun payungnya si gula darah itulah yang makanya kenapa akhirnya bahkan bisa melewati baseline itu, makanya kenapa akhirnya terjadilah yang namanya hyperinsulinemia, turun akhirnya menjadi hypoglycemia. Nah, pada saat gulanya darahnya turun ke bawah, pada saat itulah makanya badan bilang saya butuh comfort food, saya mau makan lagi, dikasih makan lagi, begitu makan lagi naik lagi ke atas lagi. Jadi terjadi yang namanya roller coaster energi disebabkan karena gula, karena kita makan. Tapi karena kita puasa, karena kita rely on ketone, tidak terjadi hal tersebut. Jadi kita menggunakan fat sebagai sumber tenaga itu karena akan menyebabkan kita rely on more stable energy dibandingkan dengan kita rely on sugars, maksudnya itu ya. Lalu lanjut lagi di sini juga teman-teman sekalian, kalau kita juga puasa juga, kita memberikan kesempatan kepada sistem pencernaan kita juga jadi lebih pulih gitu ya, karena kan nggak disuruh kerja terus ya, makanya terjadi yang namanya si gut, si perutnya ini jadi mengalami healing, mengalami penyembuhan. Nah, yang sering terjadi adalah karena kebanyakan makan dan salah, mungkin stres dan sebagainya, kita sering tercipta yang namanya leaky gut itu. Jadi leaky gut itu jadi kayak semacam jadi longgar pada saat itu, partikel masuk atau toksik masuk dan akhirnya akan menyebabkan badan menciptakan kecerdasan sendiri, makanya kenapa ada autoimmune dan sebagainya. Nah, kebalikannya pada saat dimana kita puasa, kita bisa mengurangi potensi terjadinya leaky gut tersebut.
dan akhirnya terjadi yang namanya regenerasi si pankreas tersebut gitu ya. Jadi kebaikannya tuh banyak banget teman-teman di sini ya. Selain itu tentunya 24 dan 25 yaitu adalah mudah dan murah. Mudah karena apa tadi saya katakan tadi, ketika kita tidak memiliki yang namanya roller coaster energi karena kita rely on fats atau rely on ketones. Nah, pada saat itulah teman-teman sekalian ibaratnya menjalankannya pasti lebih mudah. Awalnya susah, tapi lama-lama pelan-pelan akan terbiasa. Ingat ya teman-teman ya, di hari pertama, kedua, ketiga di bulan Ramadan kan susah gitu ya, tapi lama-lama jadi mudah gitu ya, jadi gampang. Dan juga yang penting juga akhirnya jadi lebih murah. Kenapa? Karena makan kita jadi lebih sedikit. Sedangkan kalau kita nggak puasa, semua dimakanin ya. Kurang lebih itu teman-teman sekalian, 25 kebermanfaatan daripada puasa atau intermittent fasting yang menurut saya bisa kita manfaatkan oleh siapa saja. Semoga bermanfaat. Saya sekali lagi terima kasih sama Under Armour yang selalu support kita semua untuk punya pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Cheers.